kita tidak bisa memakai data tersebut karena bukan tidak bisa terpakai karena padahal ada pilihan dalam menjawab sebuah pertanyaan untuk dihasilkan data itu, tapi dalam dengan responden yang menjawab rata-rata tidak menjawab pertanyaan tersebut. Jadi oleh karena itu, karena kita tidak memakai data itu, jadi kita singkirkan terlebih dahulu datanya. Nah, bagaimana mengantisipasi dampak negatif dari setiap tahapan dalam alur kerangka berpikir? Nah, pada saat cleaning data yang terhapus tidak bisa digunakan lagi. Itu menjadi masalah di kemudian hari ketika akan ada analisa data mengenai variabel yang terhapus. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bisa dilakukan backup data asli terlebih dahulu sebelum dilakukan pemrosesan. Nah, jadi di sini kami mempunyai data asli, anggap saja data A, data alpha. Nah, itu yang kami dapat dari sumber. Jadi pada saat kita melakukan cleaning, filtering, dan lain sebagainya, itu kita ibaratnya meng-save as data yang daripada data aslinya, data apa. Jadi kalau misalkan ada saran dari luar apabila data ini bisa dipakai, kami bisa mengembalikan data dari backupan data asli. Oke, untuk yang poin nomor 7, saya bisa dibantu oleh Mas Danu. Silakan, Mas. Oke, Ya, saya bisa dengar suaranya. Iya, Bu. Sepertinya trouble ya, Bu. Oh, nggih, ya. Mungkin nunggu Mas Danu bisa terhubung, Mbak Lupna atau teman yang lain bisa backup? Oke, saya lanjutkan saja, Bu. Nggih. Oke. Untuk yang poin nomor 7, macam skenario perlakuannya. Yang pertama ada sisi positif dilakukannya cleaning dan filtering adalah data yang diolah benar-benar sesuai dengan tujuan utama. Seperti di sini kami menggunakan data pada tugas sebelumnya, yaitu data dari Business Placement Center, yaitu dengan tujuan utama seperti mencari berapa jumlah lulusan atau alumni yang bekerja kurang dari 10 hari. Kemudian yang B, sisi negatif adalah data yang terkena cleaning tetapi sebenarnya masih bisa diolah dalam kasus lain yang menghasilkan penemuan data yang baru. Ini seperti yang poin sebelumnya yang saya jelaskan, akibat dari cleaning dan filtering yang mengakibatkan dampak sisi negatif. Nah, kemudian ini adalah hasil screenshot dari setiap tahapan untuk menunjukkan perbandingan. Nah, ini ada yang pertama adalah tabel mencari kerja yang di mana tabel ini data ini sudah kami lakukan proses cleaning, filtering, dan juga clustering. Jadi sebenarnya untuk data yang kami pakai di sini itu adalah data dari tugas sebelumnya, Bu. Nah, ini adalah untuk tabel kerja. Nah,
Demikian itu progres dari kelompok kami. Sebenarnya untuk yang poin-poin sebelumnya itu ada penjelasannya Bu, tapi karena dari tim PPT-nya sepertinya kurang teliti, jadi tidak termasuk semua Bu. Total ada berapa poin? Yang kami kerjakan baru ada 7. Ada 7 dari berapa poin? Dari sepertinya 16 sebelumnya. Ya, oke. Jadi harus ini ya, harus kerja keras ya. Oke. Pertama saya apresiasi progresnya. Jadi ini bentuk tanggung jawab ya. Kayak apa bentuknya ya harus berani kasih lihat gitu ya. Saya apresiasi. Yang berikutnya tadi mungkin kurang prolognya terkait dengan tujuan utama dari kelompok ini itu adalah untuk kalau tadi akhirnya tahu tujuan utamanya kaitannya dengan tracer study itu di akhir-akhir penjelasan. Bagus itu kalau sejak awal sudah di-declare, sehingga ketika bagi-bagi tugas di masing-masing pakar itu sudah jelas. Ya, itu yang satu. Yang berikutnya sudah lebih rinci daripada penyampaian di tugas sebelumnya. Kalau ini kan ada poin-poinnya. Oh, ternyata ada tahapannya. Setiap poin yang ditugaskan itu terkonfirm ada tahapannya. Masalah setiap tahapan belum ada penjelasannya, itu nanti saya tagih di minggu depan ya. Nah, ini alangkah baiknya juga ini ya. Kalau dulu di awal-awal tugas itu teman-teman sudah dibiasakan untuk setiap pernyataan yang bukan keluar dari kerangka berpikir sendiri, tolong dilengkapi rujukan gitu ya. Nah, ini di tugas terakhir saya juga minta ya ada rujukannya ya. Jadi bisa jadi loh kelompok lain itu berbeda dengan kelompoknya Mbak Lubna. Jadi kalau Mbak Lubna tadi ada setiap poin tahapannya ini bisa jadi dia kelompok lain itu beda gaya pekerjaannya. Karena apa? Karena mereka mengacu pendapat yang berbeda gitu ya. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya setiap dasar teoritisnya Mbak Lubna kasih rujukannya ya. Nah, kemudian ini, setiap penjelasannya nanti dikasih contoh konkret ya, biar kita nggak nebak-nebak. Tadi kan misalkan cleansing, itu jadi clustering. Nah, itu dikasih contoh konkretnya ya, supaya kita nggak nebak-nebak apa yang dikerjakan oleh kelompoknya Mbak Lubna. Kalau tebakan kita betul, alhamdulillah. Kalau tebakannya salah itu kan bahaya ya. Sama halnya itu nanti ketika Mbak Lubna dan teman-teman ujian tesis itu jangan biarkan pengujinya itu nebak-nebak gitu, supaya nggak salah tebak ya, ngalahin sendiri untuk dilengkapi citasinya, pakai bahasa contoh konkretnya ya. Jadi tadi yang kurang adalah contohnya gimana, atau misalnya datanya seperti apa, misalkan kolom apa yang diakses dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan yang ini. Tadi kan ada klaim tuh, yang poin 7. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Iya, Bu. Nah, itu contohnya kayak apa? Ya, supaya itu tidak dianggap klaim pribadinya Mbak Lubna, tetapi Mbak Lubna bisa mengatakan dampak positifnya gini, dampak negatifnya gini, itu karena hasil uji cobanya Mbak Lubna gitu ya. Berarti maaf Bu, kalau misalnya dampak negatifnya ada saran dari pihak lain untuk menggali tentang ini, tapi pada data itu sudah saya cleaning. Nah, jadi gimana Bu? Misalnya itu membuktikannya itu Bu, ada contoh? Sehingga Mbak Lubna harus ngalahin ketika kondisi data belum tercleaning gitu, dan kondisi data setelah tercleaning. Oh ya Bu. Nah, bisa jadi juga dampak negatifnya itu nggak muncul karena bentuk kehati-hatian Mbak Lubna sejak awal itu memang mengawal dengan sangat ketat gitu.
Bisa jadi karena sejak awal sudah memberikan perlakuan-perlakuan khusus. Data yang ini dikawal, data yang ini dikawal, sehingga memang itu valid gitu. Jadi sehingga bisa jadi dampak negatif itu belum tentu muncul. Karena apa? Karena perlakuan data sejak awal. Nah, yang dikhawatirkan kalau datanya itu tidak terkelola dengan baik, bisa jadi hal-hal yang negatif itu muncul. Ya, jadi Mbak Lubna jangan khawatir, Mbak Lubna jangan mengada-adakan juga. jadi itu by lapangan. Nah, oleh karena itu entah itu muncul nggak muncul, Mbak Lubna harus dibuktikan by lapangan. Mbak Lubna ketika mengquery hasilnya gimana misalkan, ya. Jadi kebenaran itu relatif ya, akan benar dan bisa diterima jika memang itu ada buktinya gitu. Ya, jadi yang bisa melindungi teman-teman tuh ya teman-teman sendiri dengan cara ngasih bukti gitu ya. Oke. Baik, Bu. Nah, ini kaitannya dengan tugas sebelumnya ya. Iya, benar, Bu. Oke, nah oleh karena itu supaya ini kunci utama keberhasilan adalah bangun motivasi masalah. Jadi pentingnya Mbak Lubna untuk membangun tadi pertama selama ini tracer study gimana? Apakah tracer study yang sudah dilakukan oleh BPC selama ini sudah dapat memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan akreditasi. Kebutuhannya siapa? Kebutuhannya apa? Pak Kaprodi, Pak Dekan atau Pak Rektor? Nah, jadi tetapkan dulu ada kendala apa atau selama ini dengan tracer study. Atau ternyata data yang sedemikian banyaknya itu masih ada loh data-data yang belum diolah. Nah, kalau itu diolah, misalkan dan lain sebagainya. Atau ini sebenarnya gini, jadi supaya nanti nggak melebar kemana-mana, nanti kasihan tugasnya Mbak Luna dan teman-teman jadi nggak fokus. Tetapkan saja, ini muaranya apa toh? Muaranya mau pemenuhan di akreditasi, apa keselarasan dengan kurikulum misalkan dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya. Jadi sebenarnya ini kan seksi sekali ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya masih bisa sangat terbantukan dengan kerja timnya Mbak Lubna ini. Cuman Mbak Lubna harus bisa membidik apa yang belum selama ini dikerjakan oleh BPC atau sudah dikerjakan tetapi sebenarnya kalau ini bisa menemukan pola antar data itu sebenarnya masih banyak lagi loh masalah yang bisa disolusikan. Nah, oleh karena itu sekarang satu hari ini Mbak Lubna harus bisa menemukan masalahnya atau tujuannya. Jadi kalau datanya kan besar ya Mbak. Dari kapan data itu masuk ke sistem itu? Mulai tahun kapan Amikom pakai sistem yang digunakan oleh Mbak Lubna? Kalau untuk dari BPC-nya itu dari 2 tahun sepertinya Bu, kalau nggak salah. 2 tahun ya? 2 tahun, tapi dia mundur 1-2 tahun untuk lulusannya gitu Bu. Oh, nggih. Misalkan 2018 dia mengukur lulusan yang 2015 gitu Bu. Oke. Nah, ini kan setelah Amikom jadi universitas. Iya Bu. Oke. Nah, belum semua prodi baru meluluskan ya? Iya, benar Bu. Oke. Nah, oleh karena itu juga perlu oleh Mbak Lubna perlu dijelaskan ketika pre-processing sehingga data-data yang belum lulus itu kan akhirnya datanya masuk ke situ tuh 2 tahun sebelum si mahasiswa lulus kan? Atau gimana? 2 tahun setelah mahasiswa lulus, Bu. Oh, 2 tahun setelah mahasiswa lulus. Oke, sehingga perlu ditetapkan ini fokusnya di prodi apa atau di fakultas apa. Karena di dua fakultas yang baru bisa jadi datanya belum ada di situ mahasiswanya kan? Oke, benar Bu. Ya, oke. Ya, banyak hal itu yang bisa diceritakan di tugasnya Mbak Lubna yang sekarang ini. Berarti untuk awalnya langsung saya tetapkan aja ya Bu, ini tujuannya menggali data ini untuk akreditasi atau kurikulum ya, biar tidak gitu ya. Tetapi ada baiknya supaya yakin gitu untuk apanya. Mbak Lubna bisa mengakses siapa di pemilik datanya ini yang punya kewenangan ngelola data ini?
langsung ke direkturnya Oh direktur ya, bisa ya, Bu, oke, atau ya, melalui bawahannya Mbak Rifda bisa juga untuk oke, ditanya-tanyain. ya, ya. Atau juga bisa ini. Sekarang kan lagi apa Mbak? Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya? Iya, Kampus Merdeka Bu. Itu bisa men-tracer apa industri-industri alumni-alumni itu berapa yang kerja di industri, berapa yang dia punya sendiri dan lain sebagainya. Oh, kalau itu berarti dia ini ya Bu, dia kerja di industri apa, perusahaan apa, atau dia membangun usaha gitu ya Bu? Ya itu kan bisa jadi gini, coba ya Mbak Lubna, umumnya BPC itu mentransfer untuk apa? Nah sekarang kalau Mbak Lubna dibalik, jadi selama ini kan masa tunggu misalkan gitu ya. Iya Bu. Tapi pernah nggak fokus ke orang yang sukses Mbak? Jadi kan gini, kalau selama ini kan hanya yang penting lulusannya itu lekas bekerja gitu ya. Kalau sekarang fokusnya jangan sampai lama nunggu punya pekerjaan gitu. Nah, kalau selain itu sebenarnya ada lagi hal-hal apa toh yang bisa itu juga lebih penting juga gitu untuk bisa. Jadi kan sekarang fokusnya sukses itu kalau kerjanya nunggunya nggak lama-lama gitu ya. Iya. Kalau sekarang misalkan janjinya berapa Mbak? Bersekian persen jadi teknopreneur gitu ya? Iya benar. Itu sudah terlampaui atau belum? Misalkan itu kan bisa jadi pintu masuk. Gitu. Tapi ini Bu, kan di dalam pertanyaan kuesionernya ini sebenarnya sudah ada, yaitu bekerja atau membangun usaha. Nah, responden yang menjawab ini kebanyakan itu malah hampir semuanya itu menjawabnya dia sudah bekerja pada perusahaan. Oh ya, ikut Jarang orang. jarang yang show up dia itu punya usaha gitu. Saya juga berharapnya wah ada yang usaha nih kan lebih memotivasi daripada yang sudah bekerja. Kalau sudah bekerja ya udah biasa aja. Kalau yang usaha kan baik untuk dikulik gitu. Jadi wah aku punya berapa persen mahasiswanya beneran bekerja apa mempunyai usaha gitu. Ya, kira-kira Mbak Lubna kalau misalkan pintu masuknya dari data BPC ya, tetapi Ya, benar. idealnya loh, ini kalau bilang idealnya Mbak Lubna itu melusur data yang bersumber dari mana Mbak supaya tahu itu? Dari mana ya? Dari alumni langsung Bu sebenarnya, tapi kan itu kerja keras itu. iya, Bu, Satu-satu ya banyaknya kan. Nah, coba ya Mbak Lubna sekarang Mbak Lubna udah tahu bahwa bisa jadi instrumennya yang kurang gigit ya, instrumennya yang kurang bisa melusur gitu ya. Nah, kalau buat instrumen baru lagi mulai dari nol datanya. Oke. Kalau sekarang yang ini sudah terkolek misalnya, untuk meyakinkan Mbak Lubna bisa mengcompare dengan data yang ada di mana lagi, Mbak. Nah, itu. Gimana ya? Misalkan ya, yang daftar di Amikom, itu kebanyakan dia tahu Amikom dari mana? Misalkan, kalau selama ini dari brosur kan ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang misalkan kalau mau mengkonfirmasi sebenarnya dari brosur itu berapa persen loh kontribusinya misalkan. Itu Mbak Luna bisa konfirmasi lagi ke siapa ya? Kalau mencari data gitu ke siapa itu bukan berarti harus ke orang ya, tetapi dari data yang terrekod di suatu sistem misalkan. Berarti dari ini Bu, sistem PMB-nya Amikom sendiri. Misalkan itu. Terus misalkan Mbak, selama ini beasiswanya itu udah tepat sasaran atau belum ya serapannya? Belum tahu Bu. Nah misalkan ya, oh ternyata tuh ini kalau sebelum pandemi itu mahasiswa Amikom bahkan yang S1 itu yang bawa mobil ke kampus kan banyak kan? Iya Bu, banyak Bu. Ya, sebagian dari mereka itu dapat beasiswa. Ya bukan berarti, tapi kan kebanyakan beasiswa itu untuk anak-anak yang pintar tapi memang perlu dibantu ya. Iya Bu. Nah sebenarnya gimana caranya? Kalau misalnya saya tanya Mbak Lubna lagi butuh lolos nih biayanya. Pasti kalau saya tanya
saya nanya tentang bapak ibunya, saya tanya apa tentang tanggungan bapak ibunya dan lain sebagainya, pasti jawabannya Mbak Lubna digiring supaya bisa lolos beasiswanya. Nah, kalau saya tidak serta-merta harus percaya sama pengusul, saya harus mencari apa confirm dari mana ya? Nah, itu Mbak Lubna. Jadi kalau apakah selama ini pelaksanaannya salah? Ya nggak salah, karena by data yang masuk memang seperti itu kondisinya. Iya benar. Nah, kan apakah dia ada keterangan RT RW, memang benar RT RW-nya bunyinya gitu, tetapi apa casing yang dia perlihatkan di kampus kok tidak seperti itu misalkan ya. Nah, sehingga itu Mbak Luna itu tantangannya satu, nggak usah jauh-jauh misalkan di Amikom sendiri ada nggak rekotan data terkait dengan itu yang itu kalau diolah kemudian itu di cross-kan, oh match cocok gitu. Ya, itu tapi jangan dijadikan beban ya Mbak Lubna, itu hanya pandangan aja bahwa bisa jadi satu sumber yang kita punya itu terkadang kita butuh penguat gitu. Kita butuh untuk menjustifikasi. Jangan sampai gini, kebetulan kali Mbak Lubna, ini datanya banyak, Mbak Lubna bilang gitu. Loh, memang data yang banyak nggak bisa dikondisikan misalkan. Nah, terkait dengan validasi datanya gimana? Nah, oleh karena itu Mbak Lubna kemudian punya usaha untuk menelusuri dari data yang lain misalkan. Ya, ini hanya pandangan aja. Jadi misalkan besok tidak bisa ditindaklanjuti nggak masalah, tetapi Mbak Lubna dan teman-teman punya apa pandangan lain yang bisa yang bisa kalau itu ditelusuri waktunya cukup itu bisa semakin menguatkan apa yang Mbak Lubna simpulkan. Iya, ya Mbak Lubna. Oke, saya coba cari dulu Bu, dan asal buat mendukungnya dari mana. Ya. Jadi Mbak Lubna jangan bercita-cita akan menyelesaikan banyak masalah ya. 1-2 masalah saja, Iya, tetapi benar gitu atau minimal memang menuju benar gitu ya. Iya. Kalau aku nggak salah itu kayaknya minggu kemarin tuh aku sudah nunjuk 2 orang yang harus ngomong sesi ini ya. Iya Bu, si itu sama si itu. Iya Bu, iya. Kemana ya itu anak? Ada orangnya Bu sebenarnya. Ada ya. Ya, besok minggu depan dia yang suruh presentasi ya, jangan Mbak Luna lagi. Iya, Bu, nanti besok saya diem aja dari awal. Diem aja. Biar Mas ini udah tugas terakhir loh ya. Iya. Ya, nggak usah disebut namanya. Ya, terima kasih banyak Mbak Luna dan teman-teman. Yang berikutnya Mas Rifki. Ya, Mas Rifki nanti bisa saling ditambahkan ya. Mungkin kalau belum tertuang di paparannya bisa menambahkan dari hasil feedback yang saya berikan di kelompoknya Mbak Lubna. Monggo Mas. Izin share screen ya Bu, seperti biasa. Iya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Ya. Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu dan salam kebajikan. Seperti biasa, pada hari ini izinkanlah saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 untuk menyampaikan progres pertama kami mengenai Big Data dan Smart Data. Nah, untuk mempersingkat waktu, seperti yang kita tahu, kalau kelompok saya itu terdiri dari ada saya, ada Mbak Elizabeth, ada Mbak Hidayat. Kebetulan sekarang Mas Hidayatnya lagi sakit, sedang DBT, mungkin belum bisa hadir. Kemudian ada Mbak Ningsih dan Mas Galih. Nah, untuk pada presentasi ini mengenai Big Data dan Smart Data, kami memakai data dari Dinas BUMN, yaitu PLN, mengenai komplain-komplain yang didapatkan dari konsumen, dari setiap cabang. Nah, segi cerita, jadi kami sedikit kesulitan mendapatkan data. Ada beberapa data yang terkendala oleh izin segala macam, jadi
Yang terakhir, untungnya kami dibolehkan untuk menganalisis data yang mengenai PLN complaint ini. Itu sedikit kita. Langsung saja. Nah, dalam itu dalam slide yang dibagikan Prof. Emma, ada berapa soal yang kami jawab. Ada 1-8 itu kami jawab. Nah, pertama ini mengenai kerangka berpikir data scientist dalam menerjemahkan tujuan utama setiap kelompok. Nah, yang kami artikan dari pertanyaan Prof. Emma ini mengenai data science life cycle atau alur hidup dari data science. Nah, ini saya dapat beberapa referensi dan kemudian saya tuangkan lagi di aplikasi Draw.io. Saya buat ulang mengenai data science life cycle. Di sini ada beberapa poin, yaitu farming the problem, collecting data, processing the data, exploring the data, analyzing the data, dan consolidating result. Dan masing-masing dari poin ini memiliki tugasnya masing-masing untuk setiap peran atau 3 pakar. Dalam pakar yang terlibat dalam poin ini ada 3, yaitu data analysis, data engineer, dan AI expert. Nah, saya jelaskan dulu beberapa poin di data science life cycle. Pertama, farming the problem. Artinya adalah bagaimana kita mengkoleksi, atau farming itu kan dalam artinya kayak mengambil banyak problem, masalah yang mengenai di suatu data. Nah, untuk farming the problem ini kami nanti setidaknya akan menjabarkan 3 problem yang akan disampaikan di slide berikutnya. Kemudian ada collecting data. Nah, collecting data ini sebelumnya farming the problem ini tugasnya dari data analysis. Dari tugas utama data analysis ini berhubungan dengan penafsiran data, menganalisis hasil statistik, memberikan laporan, dan mengembangkan dan mengimplementasi database. Jadi mungkin farming the problem ini spesifiknya akan lebih fokus dengan dikerjakan oleh data analysis. Kemudian ada collecting data. Collecting data ini berhubungan dengan bagaimana kita sebagai data analysis dan data engineer mengambil banyak sumber referensi data untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan jadi tujuan dari suatu data. Nah, untuk collecting data ini, kami simpulkan ada 2 peran yang sangat berperan penting dalam collecting data. Pertama, data analysis, dan kemudian data engineer. Kenapa saya bilang ada 2 peran? Karena dalam tugas pokok dari data analysis dan data engineer masing-masing memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan masalah. Jadi bisa dibilang collecting data ini irisan dari data analysis dan data engineer. Kalau data engineer sendiri, tugas utamanya itu lebih mengumpulkan data, membersihkan data, dan membuat arsitektur dari data warehouse itu sendiri. Jadi lebih kompleks dari data analysis. Kemudian ada processing the data. Bagaimana kita memproses data itu yang telah kita dapatkan dari banyak sumber, kemudian kita implementasikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tugas ini spesifiknya untuk data engineer, karena data engineer itu berhubungan dengan bagaimana dia memproses data itu sendiri. Nanti ke depannya data engineer itu berperan penting hampir 50% dalam suatu data science atau suatu penelitian mengenai data science. Kemudian ada exploring data. Setelah data itu diproses, kemudian dapatlah kita sebuah hasil dari processing data. Nah, tugas data engineer kemudian bagaimana dia berusaha untuk mengeksplor lebih masalah atau topik-topik yang dapat digali dalam suatu hasil dari processing data itu sendiri. Kemudian analisis data. Nah, analisis data ini kami lebih fokuskan ke AI expert, karena AI expert sendiri itu fokusnya lebih pengecekan hipotesis. Nah, dengan kita mengeksplor data, kemudian data itu dianalisis. Nah, data yang dianalisis itu dapat menimbulkan suatu hipotesis atau suatu data atau suatu ilmu. Jadi poin dari data smart data itu bagaimana suatu data itu menerjemahkan suatu ilmu untuk kita dapat tarik suatu kesimpulan. Kemudian ada yang terakhir, consolidating result. Consolidating result ini berhubungan dengan untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara masing-masing dari life cycle sendiri. Misal, bagaimana farming the problem, collecting data, processing data, exploring data, dan analyzing data itu saling terikat satu sama lain dan menghasilkan suatu kesimpulan yang akan dianalisis oleh AI expert. Karena baik lagi, AI expert itu tujuannya adalah menganalisis satu hipotesis dan suatu kesimpulan dari suatu data yang kita collect atau
atau data kita analisis. Nah, ini saya dapat dari beberapa sumber, yaitu Intelpad. Ini suatu website yang berhubungan dengan data science life cycle. Lanjut, kemudian ada mekanisme data engineer dalam mendapatkan sumber data masing-masing. Nah, dalam mendapatkan mekanisme ini, data engineer ini mendapatkan data dari sebuah sistem khusus untuk komplain dari salah satu perusahaan BUMN, yaitu PLN. Nah, dalam mekanismenya sendiri, data engineer itu saya visualisasikan dalam bentuk ini. Ada user customer, ada service desk, ada technical support. User customer itu adalah kita anggap sebagai konsumen dari PLN. Kemudian service desk itu masuk ke sistem. Kemudian technical support ini lebih berhubungan dengan IT support, di mana orang-orang itu menghandle suatu masalah. Nah, mekanismenya adalah consumer dari user itu akan melakukan suatu komplain atau suatu permasalahan akan dikomplainkan, kemudian akan dimasukkan ke service center, biasa itu menggunakan email atau menggunakan call center dari PLN. Kemudian dari sistem sendiri akan disampaikan oleh technical support. Technical support itu berhubungan dengan orang-orang yang bekerja di bagian lapangan atau teknisi yang akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, data tersebut nantinya akan masuk ke dalam database data engineer, kemudian akan diproses dan akan dibahas solusinya dan diselesaikan oleh technical support. Untuk alurnya lebih kurang seperti itu. Kemudian ada apa saja yang sudah terpenuhi dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi aspek kriteria big data. Sebelumnya, ini mungkin sedikit opini dari kelompok kami. Dari beberapa referensi yang kami baca, ada beberapa poin dari aspek-aspek big data. Pertama ada yang 3 poin, ada 4 poin, ada 5 point V, yaitu berhubungan dengan variety, ada volume, ada velocity, dan variety, dan value. Nah, kenapa kami memilih 5 komponen? Karena bagi kami, data science merupakan data yang lebih expand dari big data. Jadi, data science itu pengembangan lebih dari big data. Jadi, kelompok kami lebih ingin mengekspor lebih mengenai aspek-aspek data dengan menggunakan aspek 5V, yaitu volume, velocity, variety, dan value. Akan saya jelaskan satu persatu. Jadi value itu mengacu pada sejumlah big data yang dihasilkan setiap detiknya. Seperti yang kita ketahui, sekarang data ini berkembang setiap detiknya. Sebagai contoh, Facebook itu sendiri sedetiknya itu bisa menghasilkan 1 juta postingan dan bisa miliaran data. Kemudian Twitter juga banyak tweetnya itu mempengaruhi setiap detiknya. Jadi semakin besar volume suatu data, maka aspek data tersebut dapat terpenuhi. Artinya suatu data dapat dikatakan big data apabila volume yang berhubungan dengan banyaknya data itu telah berhasil terpenuhi. Kemudian ada velocity. Velocity ini mengacu pada kecepatan pemindahan data dan penyusunan data. Nah, untuk penyusunan data sendiri itu mengacu pada kecepatan di mana data bergerak di sekitar. Apakah data itu stagnan atau diam, apakah data itu terus bergerak seiring dengan berjalannya waktu. Nah, itu nanti bakal dibahas di data itu sendiri. Dalam topik yang kami bahas, kecepatan data yang kami terima itu tergantung setiap hari dari konsumen yang komplain. Saya yakin setiap data akan masuk itu per menit atau setiap jamnya pasti ada orang yang komplain. Karena kita tahu bahwa biasanya perusahaan BUMN itu pasti sering mendapatkan komplain, terutama mengenai PLN, PDAS yang secara realnya saya pribadi saya lakukan terkadang karena di beberapa titik kinerjanya belum maksimal. Kemudian ada variety. Variety ini mengacu pada karakteristik data yang macam-macam. Nah, seperti yang kita ketahui, data itu banyak macam-macam. Ada data yang berupa teks, ada data yang berupa video, ada data yang berupa gambar. Nah, pada aspek data variety ini mengacu pada banyaknya data yang dihasilkan. Pada topik kami, data yang dihasilkan itu lebih ke mengenai bentuk email, tanggal dan waktu, dan bentuk teks. Kemudian nanti akan dikonversikan untuk dikembangkan lagi dan dianalisis. Kemudian, nah ini aspek yang membedakan dengan big data, ada veracity dan value. Veracity ini mengacu pada sisi keakuran dan kevalidasian data. Jadi, veracity ini mengacu pada apakah data tersebut valid atau bisa dipercaya atau faktual. Karena kadang-kadang banyak data yang dipalsukan, banyak data yang secara random dipilih. Nah, untuk terpenuhinya data science, variasi sangat
dibutuhkan. Karena topik kami menyangkut BUMN yaitu PLN, dan saya rasa data yang diterima itu sudah sangat konkret karena langsung dari pihak PLN. Kemudian ada value. Value ini berhubungan dengan nilai. Apakah nilai ini akan diolah dengan cara tepat guna atau enggak. Jadi value ini berhubungan dengan apakah suatu data itu dapat menghasilkan nilai. Kan kebanyakan data itu banyak yang cuma data, ya data tok, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Dengan adanya value, diharapkan dengan adanya data yang diterima, nilai setiap data akan keluar dan dapat menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang akan kita serap atau kita bahas nanti untuk kedepannya. Itu dari aspek-aspek. Kemudian dilanjutkan dengan proses processing apa saja dan bagaimana konversi ragam data, format data bisa jadi tidak sama standar dan setiap sumbernya. Pada tahap processing ini kami membagi menjadi 4 macam, yaitu data cleaning, ada data integration, ada data reduction, dan data transformation. Ya, akan saya jelaskan sebentar lagi. Jadi data cleaning ini berhubungan dengan bagaimana data itu dibersihkan. Dibersihkan bukan dalam artian kasar, dalam artian kita memfilter bagaimana data itu dimaksimalkan dengan kebutuhan dan masalah yang kita hadapi. Nah, setelah itu teknik digunakan masing-masing tugas ini memiliki teknik khusus, yaitu dengan mereferensikan dengan pengguna dan kumpulan masalah. Jadi data cleaning itu referensinya lebih ke kebutuhan dan masalah. Itu poin utama dari data cleaning. Jadi apabila data kita cleaning berdasarkan dengan kebutuhan, maka saya yakin untuk tepat sasaran dalam proses analisis. Kemudian ada data integration atau menghubungkan data. Setelah kita bersihkan data, kan banyak data-data itu. Data-data yang kita kumpulkan banyak. Kemudian dapat kita gabungkan dengan metode data integration. Data integration ini berhubungan dengan menyatukan 2 atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda dalam sebuah penyimpanan gabung data atau kita sebut sebagai data warehouse yang nantinya akan kita lihat lagi apakah sudah sesuai kebutuhan dan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian ada data reduction, yaitu mengurangi data. Jadi setelah kita bersihkan, kita gabungkan, ada kita reduction atau mengurangi data. Di mana setelah kita mendalami suatu data, kemudian mungkin dalam perjalanan kita dapat mendapatkan suatu data yang nggak sesuai dengan kebutuhan dan masalah. Nah, pada tahap ini data reduction kita dapat mengurangi data untuk mengoptimalisasikan data supaya lebih efisien lagi. Dan kemudian ada data transformation. Data transformation ini bukan langkah terakhir dengan mentransformasikan data ke dalam bentuk yang disesuaikan dengan data modeling yang kita pilih. Strategi ini meliputi banyak hal. Dengan merubah data, saya yakin akan lebih mudah untuk proses analisis. Jadi pre-processing ini bagaimana kita memposisikan suatu data untuk siap untuk kita analisis. Dari poin itu yang kami kembangkan. Kemudian, nah ini proses memilih data, membuka data terhadap data sumber pertimbangan kebutuhan. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kami selesaikan. Pertama, masalah apa saja yang dikomplain oleh user dan customer ini karena menjadikan topik utama dari kami. Kira-kira di PLN, komplain apa sih yang banyak yang masuk dari konsumen? Mayoritas mengenai apa? Untuk field sendiri, bisa dapat dilihat di layar, ini field yang dibutuhkan untuk menganalisis masalah apa saja yang dikomplain oleh konsumer atau the customer. Kemudian, dalam memilih dan memilah data, kami memfokuskan sesuai dengan kebutuhan dan masalah. Jadi saya tekankan sini lebih ke masalah yang akan dibahas. Kemudian ada tanggal krusial yang banyak memberikan input komplain dari user dan customer. Ini ada field-fieldnya. Kemudian ada rincian IT support yang banyak menyelesaikan kasus komplain dari user. Jadi kita pedalami kira-kira IT support yang mana atau siapa yang lebih banyak menyelesaikan suatu masalah dari data yang kita proses. Kemudian, nah ini masuk ke bagaimana mengantisipasi dampak negatif jika ada dari setiap tahapan dalam alur kerangka berpikir. Dari proses yang kami lakukan dan kami proses, yang menjadi titik utama dari poin ini adalah data cleaning. Jadi dampak negatif dari cleaning tersebut adalah menghilangkan field yang seharusnya dipakai tetapi terhapus karena masalah teknis atau masalah privasi seperti penghapusan field pada email ataupun nomor HP. Atau kemungkinan field yang lebih penting seperti isi dari inti dari permasalahan. Nah, untuk
poin dari data cleaning sendiri, ini ada beberapa poin yang sering terjadi dalam proses data cleaning. Pertama, ada kesalahan input. Dengan kesalahan input, kita dapat melakukan proses data cleaning. Ada data hancur atau rusak, yaitu misalnya datanya ada atau segala macam, ada data yang duplikasi atau data yang double, kemudian ada kekurangan standarisasi. Ini berhubungan dengan terkadang suatu data itu mempunyai standarnya masing-masing, misal sudah memenuhi beberapa kaidah, tapi dalam data yang kita dapat terkadang standarisasi itu belum terdapatkan atau belum terpenuhi, dan kebijakan terkait data. Nah, yang saya garis bawahi adalah kebijakan terkait data, karena yang kami alami dalam lapangan atau dalam topik yang kami analisis ini, kebijakan terkait data ini sangat krusial, karena terdapat beberapa data yang yang disampaikan oleh pihak PLN-nya untuk di-blur atau tidak untuk ditampilkan. Misal pada data ini mengenai email dan nomor HP, itu nanti akan kami blur, akan kami sembunyikan untuk menjaga privasi sesuai dengan kebijakan dari pihak PLN itu sendiri. Nah, itu sih masalah yang kami hadapi. Kemudian macam skenario. Dalam skenario-nya sendiri ada beberapa poin untuk kita lakukan dalam proses, yaitu membersihkan atau mengantisipasi dari data cleaning yang kita dapatkan. Kemudian cara mengantisipasinya dalam itu adalah tidak menghapus file tersebut, tetapi bisa mengakali dengan mencesor isi data dari agar inti dari nama file tidak hilang. Jadi kita blur. Dalam melakukan suatu penyelesaian dari masalah yang data cleaning, ada beberapa poin yang dapat dilakukan. Pertama, data removal, yaitu data yang kita sisihkan atau kita buang. Kemudian ada koreksi langsung, kita lakukan koreksi secara langsung dengan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Kemudian ada scaling. Scaling ini lebih ke kita menskalakan dari suatu database sehingga value-nya tidak mendominasi value lainnya. Nah, data tersebut secara alami menghasilkan nilai yang besar. Jadi scaling itu lebih ke melakukan skala dari suatu data. Terkadang data itu menghasilkan data yang terlalu besar. Jadi scaling ini juga bisa kita artikan sebagai memproses data itu lebih kecil, lebih scaling. Kemudian imputation. Imputation ini berhubungan dengan menebak berdasarkan data. Jadi kita dapat melakukan imputation atau menebak data, tetapi tetap berdasarkan dengan data, jadi tidak acak. Kemudian ada hot decking. Hot decking ini lebih mengisi nilai data dengan data acak, dengan mempertimbangkan dari data sebelumnya. Bedanya imputation dan hot decking adalah imputation kita berdasarkan data yang ada, tidak boleh acak. Kalau hot decking ini lebih boleh kita acak, tetapi tetap kita mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada pada data itu sendiri. Kemudian ada flagging. Flagging ini berhubungan dengan menambahkan kolom lain untuk mengumpulkan data atau menandai data mana yang tidak dapat kita tampilkan. Nah, untuk menyelesaikan masalah kebijakan, yang saya garis bawahi adalah masalah flagging. Bagaimana kita mengantisipasi data tersebut dengan mengblur atau mencensor dari data itu sendiri. Jadi sesuai dengan perlakuan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam data scaling, yaitu menggunakan data flagging. Nah, untuk sekian untuk data progres selanjutnya akan dijelaskan dengan progres kedua. Untuk hari ini dari kelompok kami, kelompok 2, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika datanya kurang, misalnya datanya kurang jelas dan terjadi banyak masalah dalam penjelasan saya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tambahan dari anggota kelompoknya. Ini kok cukup satu narasumber saja. Anggota yang lain dari kelompok Mas Rifki ada tambahan? Mungkin belum ada, Bu. Oh. Karena mohon maaf karena datanya belum bisa ditampilkan. Mungkin buat progres kedua aja. Oke, ya. Minggu depan ya. Iya, Bu. Oke.
ini kan sudah luar biasa yang ditampilkan. Hal-hal penting apa saja yang perlu untuk digarisbawahi dan perlu ditambahkan pada saat pemaparan? Iya Bu, maksudnya Bu? Oh, tadi kan sudah Mas Rifki sudah menjelaskan ya panjang lebar gitu ya. Nah kalau menindaklanjuti dari feedback yang saya berikan ke kelompoknya Mbak Lubna, hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi pada setiap poin yang ditugaskan dan dikonfirmasi di kelompoknya Mas Rifki? Kalau yang kami tangkap tadi masalah sumber data, sumber dari ilmu atau sumber dari poin-poin yang akan dipresentasikan. Oke, sumber rujukannya ya. Tadi sumber rujukannya. Selain sumber rujukannya apa? Ada beberapa mekanisme data cleaning misalnya Bu. Ada contoh konkretnya ya. Ya. Jadi sudah jadi dari setiap langkah, dari setiap poin awal sampai poin akhir itu bentuk data, perubahan bentuk data itu sudah mewarnai di situ. Jadi itu kan tadi sudah teknis sekali gitu ya. Jadi yang pertama perlu untuk dilengkapi itu sumber ilmunya dari mana begitu ya, sumber kajian teoritisnya dari mana. Yang berikutnya dan yang bisa dirujuk hanya yang berkualitas ya. Jadi kayak semacam web pribadi itu nggak boleh. Kemudian usahakan dari buku, dari jurnal, dan itu memang ditulis dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah contoh. Jadi supaya tidak sebatas paparan konseptual, harapannya karena itu sudah sangat teknis, harapannya kasih lihat gitu, kasih contoh gitu. Jadi bedanya antara tadi kan aspek-aspeknya beda ya. Aspek V-nya itu ada yang kelompoknya Mbak Lubna tadi 3V, kelompoknya Mas Rifki ada ketambahan. Nah, itu tuh kalau bahasa yang bisa difahami kalau by data itu contohnya kayak apa toh. Kemudian tadi setelah aspek kan kemudian langsung ke pengolahan mulai dari pre-processing sampai di telusur itu mulai dari poin kedua itu harusnya sudah bahasa data itu sudah mewarnai pembahasan. Oke. Saya rasa kelompoknya Mas Rifki sudah siap sebenarnya, mungkin ada di keep gitu ya. Pantes-pantesnya kalau progres itu kayak gini gitu ya. Jangan terlalu lengkap gitu misalkan ya. Oke. Kelompoknya Mas Rifki ada tanggapan terkait dengan feedbacknya? Untuk saat ini mungkin belum Bu, tapi yang mungkin dapat saya sampaikan di progres 2 mungkin akan kami lengkapi lagi. Jadi setiap poin itu ada contohnya biar teman-teman dapat gambaran. Karena saya akui sendiri yang saya sampaikan ini lebih ke teoritis, bukan Ya. Ilmu kan ada teori praktis. Jadi kalau kita udah paham teori, kita pasti sebaliknya. Maaf ya Bu sebelumnya. Nah, supaya teman-temannya supaya gini. Teori itu penting karena itu adalah dasar pijakannya gitu ya. Nggak cuman karena kita sukanya gitu ya, kita pengennya, kita bisanya gitu misalkan. Tetapi ini ada pijakannya. Nah, supaya teman-teman yang lain juga bisa menelusuri, bisa membaca lebih jauh terkait yang sudah dicuplik di situ, maka penting untuk melengkapi citasinya supaya itu bisa bukan diaudit ya, bisa ditelusuri juga oleh orang yang lain ya. Oke, terima kasih banyak kelompoknya Mas Rifki. Tidak sabar untuk ketemu minggu depan seperti apa ya, progres pertama seperti ini. Nah, progres yang kedua itu udah finalnya ya. Oke, ya. Mungkin kalau ada yang Mas Rifki dan teman-teman bisa menyajikan dalam bentuk kayak entah video pendek gitu ya. Jadi mungkin daripada nanti misalnya di sini klakik-klakik terlalu lama atau misalkan nggak urut gitu. Nah, misalnya kalau bisa dipersiapkan sejak awal gitu misalkan nanti itu alangkah baiknya. Jadi di paparan itu ada yang nge-link ke suatu
video pendek gitu yang bisa mengilustrasikan apa perubahan dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Oke. Yang berikutnya kelompok siapa yang akan menyajikan progresnya? Kelompoknya saya, Bu. Aam. Oke. Kelompoknya Mas Aam. Ya. Izin share screen, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 1 ingin memaparkan progres kami di tahap 1. Lalu kok salah. Salah. Saking banyaknya tugasnya. Iya. Nah, ini yang pertama. Sip. Nah, alur penelitian yang menggambarkan bagaimana kerangka berpikir data science dalam menerjemahkan tujuan utama setiap kelompok. Yang pertama adalah kami membagi tugas di antara setiap orang, siapa yang menjadi data engineer, siapa yang menjadi business analyst, siapa yang menjadi AI expert. Tapi seperti yang dihadapi oleh kelompoknya Mbak Lupna, kami satu kelompok semuanya nyari data, baru semuanya mencari apa yang bisa didapatkan dari data tersebut dan kemungkinan apa algoritmanya yang bisa diterapkan di data tersebut. Kemudian kerangka berpikirnya adalah sama seperti Mas Rifki, pakai data science life cycle, yaitu business understanding, data mining, data cleaning, data exploration, feature engineering, predictive modeling, dan data visualization. Yang pertama, business understanding adalah memahami apa yang menjadi suatu harapan dan tujuan ketika kita menganalisis data tersebut. Kemudian data mining, mencari data atau menambang data yang bersumber dari sumber-sumber yang kredibel. Kemudian data cleaning, membersihkan data dari missing values atau outlier yang mengganggu dan tidak sesuai. Data exploration, mengeksplorasi data dan mencari hipotesa awal dari data-data tersebut. Kemudian feature engineering, memilih data-data yang berhubungan sehingga menjadi data yang memiliki arti. Kemudian predictive modeling, membuat model pelatihan, machine learning atau apapun dan mengevaluasinya. Kemudian data visualization, memvisualisasikan hasil dari data-data yang telah diolah tersebut. Selanjutnya adalah mekanisme data engineer mendapatkan data dari masing-masing sumber. Nah, data engineer kami mencari data IHSG. IHSG adalah indeks harga saham gabungan di internet. Data engineer mendapatkan data tersebut di situs web finance.yahoo.com dengan kata kunci JKSE. Data engineer mengambil data IHSG tersebut berdasarkan interval antara 1 April 2019 dan 21 Juni sampai 21 Juni 2021. Kemudian alasan diambil data IHSG yang memiliki rentang waktu tersebut adalah untuk melihat tren pertumbuhan ekonomi semenjak awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Apakah terpuruk atau malah meningkat? Jikalau terpuruk, terpuruknya seberapa jauh? Kemudian setelah data engineer mendapatkan data tersebut di internet, data engineer mengubah data tersebut menjadi format Microsoft Excel agar dapat dengan mudah dilakukan data eksplorasi. Kemudian aspek apa saja yang dalam konsep big data yang sudah terpenuhi adalah pertama, dan upaya apa yang dilakukan dalam rangka memenuhi aspek tersebut ke data kita. Pertama, aspek-aspek big data itu ada 4. Berbeda satu dengan Mas Rifki. Mas Rifki menggunakan value, tapi kami tidak menggunakan value karena value itu belum terlihat.
Kecuali sudah dieksplorasi baru value tersebut terlihat. Tapi dalam hal ini value karena belum dieksplorasi, maka kami menggunakan 4 saja, yaitu pertama velocity, seberapa cepat data tersebut bergerak, variety, seberapa banyak macamnya data-data tersebut, varicity, seberapa kredibel data tersebut, dan volume, seberapa banyak data tersebut. Pada data yang data engineer cari, dapatkan hanya aspek varicity dan volume yang mungkin sudah memenuhi aspek-aspek big data. Nah, aspek varicity dipenuhi dengan mengambil sumber data yang terpercaya, yaitu dari finance.yahoo.com, sedangkan volume dipenuhi dengan mengambil data dengan interval per hari, mulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 21 Juli 2021. Nah, proses pre-processing apa saja yang dilakukan dan tunjukkan hasilnya. Hasilnya belum kami dapatkan, tetapi rencananya proses pre-processing yang kami lakukan adalah proses pengisian missing value, karena setelah kami lihat data kami terdapat banyak missing value. Nah, missing value itu akan kami ganti dengan nilai kemungkinan, akan kami ganti dengan mean dari seluruh data. Dan kemudian proses normalisasi. Proses normalisasi dilakukan agar tidak ada data yang menjadi outlier atau data yang tiba-tiba menjulang tinggi sendirian atau turun sendirian, sehingga dapat mempengaruhi proses predictive modeling nanti. Kemudian proses memilih, mengelompokkan terhadap data. Dalam pencarian topik masalah, dalam data tersebut dapat ditemukan beberapa hasil yang akan dihasilkan oleh data. Antara lain, tren pertumbuhan ekonomi selama pandemi melanda, dan peramalan harga IHSG ke depannya yang dapat ditentukan menggunakan algoritma pemulusan eksponensial. Algoritma pemulusan eksponensial ini baru kami rencanakan, karena sejujurnya kami stuck di bagaimana mengolah dari formula menjadi query. Kemungkinan kami juga akan menggunakan, kemungkinan jika tidak menggunakan eksponensial, kami akan menggunakan simple moving average. Nah, bagaimana mengantisipasi dampak negatif jika ada dari setiap tahapan dalam alur kerangka berpikir? Dampak negatif yang kemungkinan terjadi pada tahapan data mining dan data cleaning. Nah, data cleaning, dampak negatifnya adalah karena kita tidak punya, karena ada missing value-nya, kita tidak punya nilai aktual yang terjadi di hari itu, sehingga kami mengisi dengan menggunakan perhitungan average dari seluruh data tersebut, yang mana itu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, kemungkinan. Lanjut, jelaskan macam skenario. Dalam skenario penyelesaiannya dengan cara mengantisipasi dengan mengambil sumber data dan menyeleksi sumber tersebut, sehingga tahap data mining tidak terjadi masalah. Lanjut. Ini belum kami kerjakan, yang screenshot, skema database juga belum terkerjakan. Nah, mekanisme mengentrikan data ke database yang berbentuk via query atau CSV. Nah, data kami yang kami dapatkan itu berbentuk CSV pertama, cuman karena untuk keperluan data eksplorasi, kami ubah itu ke Excel. Nah, setelah kami ubah ke Excel, kami mendesain data tersebut sesuai dengan entitas-entitasnya. Kemudian kami pisahkan dan kemudian ubah lagi formatnya ke CSV, kemudian import ke dalam database. Nah, formulasi rumus atau algoritma atau metode yang digunakan beserta penjelasan yang spesifik dengan topik. Tadi kami merencanakan menggunakan metode single exponential smoothing untuk melakukan peramalan, tetapi masih terdapat kendala bagaimana cara mengubah formula tersebut ke dalam query, menjadi bentuk query, tetapi sebagai backup plan kami menggunakan moving average. Nah, nilai persamaan itu dia menggunakan nilai peramalan nilai aktual sebelumnya, kemudian ditambah dengan harga aktual, kemudian dikali dengan 1 dikurang alpha. Alpha itu adalah nilai di antara 0 sampai 1. Jadi 0,1, 0,2, 0, sekian, yang penting di bawah 1. Kemudian untuk menghitung errornya juga, tetapi di moving average itu tidak ada perhitungan error. Jadi ini aktualnya, tetapi kami backupnya pakai moving average. Kemudian lanjut, belum ada. Nah, selesai.
Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ya. Ada berapa langkah yang belum? Ada 7 langkah yang belum, Bro. Kayaknya. Ya. Nah, ini sebenarnya profil kelompoknya itu bukannya mendominasi ya. Kayaknya yang berani ngomong itu ya itu aja ya. Mas Aam besok mendelegasikan ke anggotanya ya. Siap, Prof. Jadi bukan mendominasi, tetapi ya mungkin yang lain masih malu-malu gitu. Terus yang banyak menjelaskan ya itu terus gitu. Ya, saya tadi tertarik dengan pendapatnya Mas Aam ya, yang value tadi ya. Yang value itu masih debatable ya. Kalau Mas Aam, value itu berarti bernilai itu setelah jadi smart data ya. Setelah big datanya diolah jadi smart data, baru ketemu value-nya gitu ya. Iya, Bro. Ya, sedangkan yang Mas Rifki tadi ya value itu sejak awal ketika dipilih sudah tahu mana yang akan menjadi mana yang lebih bernilai dari variabel yang lain, daripada parameter yang lain dan lain sebagainya. Ya, itu dari beda sudut pandang. Tetapi memang goal dari tugas ini adalah justru menemukan value ya, seperti yang tadi Mas Aam sampaikan ya. Jadi ini goalnya ketemu value, tidak sekedar datanya besar diolah kemudian ditampilkan hasilnya, tetapi bisa jadi orang lain belum tentu menemukan value-nya karena ngolahnya ya sekedar mengolah secara konvensional atau tradisional. Oke, saya tertarik dengan hal itu. Kemudian yang sudah dilakukan tracknya sudah betul, hanya perlu untuk dilengkapi supaya bisa dipertanggungjawabkan ya Pak Mas Aam. Jadi iya, tadi kaitannya dengan referensi, rujukan sama contoh konkretnya. Oke. Beda pendapat nggak masalah ya, karena satu kelompok dengan kelompok lain tentu saja pakai acuannya yang bisa berbeda-beda. Oke. Nah, mumpung saya ingat ini perlu bukan pemberdayaan ya, supaya semuanya punya porsi yang sama, kayaknya ini Mas Aam terus gitu ya, Mas Rifki terus gitu, Mbak Lukna terus gitu ya. Nah, kita beri kesempatan untuk teman-teman yang lain juga bisa tampil gitu ya. Memang kita tidak bisa memaksa orang pintar ngomong ya, tetapi kita harus kasih kesempatan. Nah, nanti kalau misalkan sudah sudah nggak nyaman gitu ya, memang harus yang biasanya ngomong harus bisa standby backup gitu ya. Iya, Bro. Oke. Besok kalau tesis kan ngomong sendiri-sendiri itu ya. Oke, nah sekarang saya minta bantuannya Mas Rifki, Mbak Lukna, Mas Aam. Syukur-syukur teman-teman di kelompoknya masing-masing untuk bisa memberikan apresiasi ke kelompok yang terakhir ya, kelompoknya Mbak Nurul. Monggo Mbak Nurul. Iya, Bu. Izin share screen ya, teman-teman. Apa udah terlihat tampilannya yang di layar? Oke, belum. Ya, sudah. Sebentar ya, Bu. Ini agak lemot laptopnya. Oke. Kebanyakan data. Oke, perkenalkan saya dari kelompok 3, mewakili teman-teman ada Mbak Tika, ada Mas Fajar, Mas Dinar, dan Mas Andri. Oke, untuk presentasi dari kelompok kami,
ini rencananya kami akan membuka terlebih dahulu dimulai dari teori tentang Big Data. Tapi ini saya lupa menampilkan sumbernya, jadi mungkin nanti setelah presentasi ini saya cari lagi sumbernya. Jadi untuk rencana kami di progres kedua itu bakal muncul pendahuluan terlebih dahulu. Jadi Big Data itu apa? Karena saya pikir kalau untuk pendengar-pendengar yang lain kan mungkin masih ada yang agak awam tentang Big Data. Jadi mungkin ini bisa nambah informasi sedikit. Nah, dari hasil diskusi kami ini, Big Data ini adalah data dalam jumlah banyak, baik yang terstruktur ataupun tidak. Nah, Big Data ini bisa difilter dan diubah menjadi smart data untuk kemudian dianalisis dan digunakan dalam mengambil keputusan. Oke, nah di sini ada dua smart data. Yang pertama data yang diambil dari sensor, dan yang kedua ini data yang sudah dalam bentuk big data, tapi menunggu untuk ditindaklanjuti. Nah, pada saat kami mencari tahu tentang penggunaan smart data itu, nah kami menemukan juga kalau ada smart data berupa smart hospital. Mungkin ada contoh lain juga kayak smart city. Jadi itu jenisnya kayak suatu AI yang mampu menguasai seluruh tempat di rumah sakit. Oke, sebelum masuk ke pembagian peran, nah kami berpikir kalau kita perlu tahu dulu tentang data science mindset. Ini ada penjelasan dari Kirk Bond, seorang data science big data, seorang konsultan data science dan big data. Jadi bagaimana kita memiliki pola pikir data science yang selalu aktif itu, kita perlu melihat sesuatu melalui pandangan yang holistik 360 derajat tentang suatu permasalahan. Itu bisa meliputi input, output, dan constraint. Jadi untuk mencapai perspektif seperti itu, seorang itu harus berpikir seperti seorang saintis, seorang ilmuwan dari awal hingga akhir. Nah, itu bisa dimulai dengan mengkolek data, menyimpulkan hipotesis awal, merancang eksperimen, menguji dan mengevaluasi hasil, menyempurnakan hipotesis, dan repeat atau mengulang jika dibutuhkan. Nah, mungkin untuk data science mindset ini nanti akan masuk ke bagian alurnya. Oke, ini untuk pembagian peran di masing-masing anggota. Untuk pembagian peran ini sebenarnya dadakan juga, jadi kayaknya malah teman-teman saya, Fajar, Dinar, Amri, dan Tika ini lebih berperan di data engineer sama AI. Jadi mereka masuk ke bagian data engineer dan AI, dan saya di business analysnya. Oke, untuk tujuan dari kelompok, untuk tujuannya ini kami ingin mengetahui dan menentukan obat mana yang wajib disuplai di setiap rumah sakit dan apotek. Jadi dari data yang kami dapat itu, kami ingin biar suplai obat di rumah sakit itu nggak sampai kadaluarsa untuk obat-obat yang jenis tertentu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan seperti Mas Dinar sama Mas Fajar bisa menyampaikan langsung. Saya takutnya ada yang kelewat untuk yang saya ungkapkan di sini. Oke, untuk tahapan yang kami lakukan, ini ada tahapan wawancara, yang kedua kita mengakses database di data warehouse-nya, lalu yang ketiga cleansing, dan yang keempat bagian query. Oke, secara teknis, kesulitan yang dialami saat memperoleh data itu yang pertama pada saat pengumpulan data, ini karena datanya sangat besar. Terus yang kedua saat pemilihan data untuk mendapatkan data yang lebih mengerucut. Oke, ini untuk alur penelitiannya sebenarnya kami tadi agak sedikit ada pikiran lain karena ingin menggunakan
dari SLDC apa tentang life cycle data itu. Cuman belum sempat diedit lagi untuk PowerPoint-nya, jadi masih pakai yang lama. Untuk alur penelitiannya ini yang pertama dari collect data, seperti yang sudah diungkapkan konsultan Big Data tadi ya. Terus yang kedua untuk hipotesis pertama, jadi kita simpulin dulu hipotesis awal. Yang ketiga eksperimen. Yang keempat uji dan evaluasi. Yang kelima menyempurnakan hipotesis di awal, misalnya ada yang salah, ada yang kurang cocok, itu kita sempurnain lagi. Baru yang keenam ini di-repeat, diulang jika dibutuhkan. Mungkin untuk penjelasan yang kedua mengenai mekanisme data engineer mendapatkan data dari masing-masing sumber data, bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Baik. Ya. Terima kasih, Mbak. Oke, silakan Mas Dinar. Ya. Mohon izin untuk melanjutkan. Jadi saya review sekilas tentang objek dari penelitian atau analisa kami. Jadi kami melakukan analisa terhadap sebuah rumah sakit khusus di daerah istimewa Yogyakarta, karena memang ada akses untuk melakukan mulai dari proses bisnis analisnya sampai ke akses query ke database-nya. Jadi kalau secara big data yang ada di dalam rumah sakit itu sebenarnya sangat banyak. Tapi dari hasil wawancara kami memilih salah satu problem yang ada di bagian farmasi. Jadi di mana farmasi ini melakukan sebuah kegiatan untuk menjaga agar stok obat itu tidak kehabisan dan juga agar stok obat itu tidak sampai kedaluarsa dengan membeli dari supplier, kemudian masuk ke apotek, kemudian keluarnya adalah ketika ada resep dari dokter. Nah, terkadang permasalahannya adalah ada beberapa obat yang terlalu banyak membelinya. Jadi obat tersebut tidak sampai habis terpakai, sampai kadaluarsa akhirnya harus dimusnahkan. Kemudian yang kedua, kadang ada obat-obat penting yang malah harusnya selalu terpenuhi, selalu terjaga ketersediaannya, malah dia tidak sampai ini. Jadi stoknya sampai kehabisan seperti itu. Nah, problematika ini memang berangkat dari kegiatan pembelian obat yang harus melalui sebuah perencanaan. Jadi pembelian obatnya biasanya melalui pengadaan atau tender yang diikuti setiap setahun sekali. Artinya kalau dalam perencanaan tidak menggunakan data, hanya berdasarkan kira-kira saja, itu hasilnya seperti yang sudah-sudah. Jadi obatnya tidak cukup stoknya. Kemudian selain itu dari segi keuangan juga, ketika obat yang dibeli terlalu banyak, dia banyak obat yang sisa terus harus dimusnahkan, maka bisa menyebabkan kerugian karena ada alokasi anggaran yang tidak terserap sebagaimana mestinya. Lanjut ke ini ide yang ada di slide. Jadi kami melakukan mekanisme dalam mencari data itu dengan menetapkan dari mana sumber data tersebut. Kemudian mengklaster informasi, misalnya ada beberapa data yang tidak terstruktur, kemudian mengolah data, membersihkan data, mencari anomali dalam data itu, kemudian merancang arsitektur apabila diperlukan database antar untuk melakukan modelingnya. Slide selanjutnya. Aspek apa saja yang dalam konsep big data yang sudah dipenuhi dan upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi aspek kriteria big data? Ada 3V, ada volume, velocity, dan variety.
ini ukuran data kapasitasnya. Ukuran data itu besar, kemudian velocity itu kecepatan memungkinkan diterima secara real time, kemudian variasi adalah jenis variasi data lebih banyak dari sistem database. Sumbernya seperti yang di bawah. Yes, next. Kemudian sekilas proses pre-processing apa saja yang dilakukan dan menunjukkan hasilnya. Jadi tahap pre-processingnya data diperoleh dari supplier dan bagian penjualan obat. Jadi ini data itu dari database yang berhubungan dengan apotek di rumah sakit tersebut. Langsung dilakukan query kepada database-nya. Kemudian data hasil query diekspor ke dalam bentuk file Excel untuk nanti dilakukan filterisasi, sorting, dan cleansing. Kemudian setelahnya nanti akan dikonversi ke CSV atau Excel itu langsung masuk ke database yang dipersiapkan untuk pemodelan. Next. Next. Untuk bagaimana mengantisipasi dampak negatif dari setiap tahapan dengan alur penangkap berpikirnya. Saat cleaning data, melihat kembali apakah data benar-benar perlu dihapus atau apa. Kemudian saat filtering data, melihat dan memilih kembali apakah data tersebut akan digunakan. Kemudian backup data, kalau misalnya dihapus, masih ada data sebelumnya. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya begitu karena sebenarnya kami melakukan query, kemudian kami masukkan ke database yang lain di luar database ini. Next. Untuk dari sekian tabel yang ada di data warehouse rumah sakit, kami menentukan tabel yang berhubungan dengan tujuan kami, yaitu tabel obat. Yang sebenarnya tabel obat ini berrelasi dengan banyak sekali tabel juga, termasuk penempatan obat, kemudian jenis. Tapi yang sangat berhubungan dengan tujuan kami adalah tabel obat dengan tabel penjualan obat. Nah, di sini di tabel obat ini kami memilih data dengan value pada field is obatnya 1, yang artinya dia adalah obat, karena kalau yang bukan 1 itu bahan medis habis pakai seperti headphone dan lain-lain. Kemudian kami mengambil kolom kode obat dan nama obat. Kode obat ini digunakan untuk menghitung jumlah penjualan dari tabel penjualan. Next. Nah, ini gambaran untuk tabel obat jualan. Jadi tabel obat jualan ini berisi detail resep obat per kunjungan pasien. Jadi kunjungan pasien ke dokter A dan dokter B nanti akan ada relasinya masing-masing. Kemudian jumlah penjualan per obat dihitung menggunakan fungsi sum jumlah jual per kode obat per bulan. Selanjutnya, ini sekilas query waktu mengumpulkan data. Langsung ke database, dihitung per jenis obat, kemudian per bulan dimulai tahun 2018 sampai 2020. Ya. Ini hasil query-nya seperti yang ada di layar, itu kami tampilkan di Excel, dimulai dari paling kiri nama obatnya, kode, kemudian per kolom ada penjualan per bulan, dari mulai Januari 2018 sampai terakhir paling kanan nanti di Desember 2020. Next. Selanjutnya, ini yang tadi. Kemudian, rencananya kami menggunakan pemodelan untuk melakukan forecasting kebutuhan obat pada tahun berikutnya dengan menggunakan regresi linear, yang kami ambil yang
paling sederhana saja. Nanti dari kebutuhan obat misalnya di per bulan atau per 2 bulan sampai per tahun di tahun-tahun sebelumnya kami masukkan ke rumus, kemudian akan ketemu hasil konstanta yang bisa dipergunakan untuk memprediksi kebutuhan di tahun 2021. Ya. Tahun 2021 ini tidak kami ambil karena masih tahun berjalan. Selanjutnya, ya, skema database yang terbentuk adalah hasil dari ekspor di file Excel tadi, kemudian dimasukkan ke database yang baru. Memang kami belum melakukannya, jadi belum. Sepertinya baru itu aja. Ya, baru itu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, oke. Mbak Nurul dan Pak Dinar. Untuk anggota yang lain ada tambahan? Ya. Oke. Ini kelompoknya Mbak Nurul pernah menggunakan objek permasalahan yang sama ya untuk tugas yang sebelumnya ya? Ya, objeknya sama, tapi untuk masalahnya sepertinya berbeda ya, Mas Dinar. Ya. Mungkin untuk lingkup permasalahannya karena terkait dengan sebentar saya nutup pintu dulu. Untuk lingkup permasalahannya kan berkembang ya. Nah, itu bagus kalau di awal itu kalau semacam membuat bagan roadmap itu gimana ya? Jadi perkembangan antara permasalahannya sama-sama di dalam permasalahan rumah sakit. Nah, misalkan ini pernah digunakan untuk mulai dari tugas ke berapa. Nah, itu kalau semacam membuat roadmap, jadi di waktu kapan atau di tugas kapan itu lebih mengkaji di bidang apanya yang berikutnya dan sekarang ini posisinya supaya tahu perkembangannya. Jadi misalkan paling sederhana gini. Pak Dinar itu diminta untuk membuat roadmap penelitian. Mulai penelitian S1, kemudian S2. Nah, sekarang posisinya Pak Dinar S2. Tapi Pak Dinar membuat roadmap-nya enggak sampai S2, tetapi Pak Dinar juga membuat roadmap-nya itu satu paket lengkap sampai S3-nya nanti mau ngapain. Nah, sama halnya dengan sekarang ini. Pak Dinar misalkan waktu S1 informatika, S2-nya informatika juga, tetapi apakah kajian yang diteliti sama? Misalkan, kajian yang diteliti sama, misalkan sama-sama database, tetapi pada saat S1 database-nya, lingkupnya seperti apa ya penelitiannya, menggunakan apa, aspek yang diteliti apa, nah pada saat S2 apalagi yang dikembangkan, pada saat S3 nanti apalagi yang akan dikembangkan. Jadi di setiap fase itu ada perkembangan yang bisa terukur, nampak gitu. Nah, sama halnya dengan ini. Objek datanya rumah sakit. Kalau sekarang lebih ke manajemen stok obat ya. Supaya stoknya aman, namun kedaluarsanya juga terpantau gitu kan. Nah, kalau yang di tugas yang sebelumnya apa ya? Nah, itu bagus itu kalau ada roadmap-nya. Paham nggak ya? Objeknya kalau berubah-ubah bagaimana ya? Kalau objek yang bentuknya instansinya berubah, nggak masalah kan? Iya. Nah, nggak masalah. Tetapi kan objek kasusnya sama-sama apa? Sama-sama rumah sakit. Kalau yang kemarin itu sepertinya kan ngurusin apa ya? Kepegawaiannya ya. Sekarang ngomongin tentang kesehatan farmasinya. Nah, nanti kalau misalkan ini dikembangkan itu nanti mau mengkaji apanya kan bagus gitu Pak. Supaya apa ya? Kita punya peta jalannya.
seperti milestone ya, misal bulan apa atau tahun berapa. Nah, itu misalkan ya, supaya apa ya, ada benang merahnya gitu ya. Ya. Yang berikutnya tadi gini, ini kan cita-cita mulianya itu adalah mensolusi masalah ketersediaan obat dan tidak hanya stoknya aman, tetapi juga obat yang sekarang ada di rak kita itu memang aman juga untuk dikonsumsi, kaitannya dengan kadaluarsa ya. Nah, bagus untuk bisa diposisikan isu big data to smart data itu dengan posisinya, dengan manajemen stok obat itu di mananya ya. Jadi teman-teman itu harus bisa membangun alur bahwa big data itu kalau diolah jadi smart data itu salah satunya itu mensupport masalah manajemen stok obat. Jadi supaya apa? Supaya ini bukan pekerjaan yang sendiri-sendiri loh. Jadi big data atau smart data sendiri, terus tiba-tiba ada pekerjaan baru yaitu manajemen stok obat. Enggak seperti itu kan? Jadi manajemen stok obat itu kaitannya dengan alur proses. Jadi teman diminta untuk membangun alur dari big data to smart data. Itu salah satunya. Jadi dampak positifnya apa? Dampak positifnya manajemen stok obatnya bagus. Jadi jangan sampai yang sudah dikerjakan itu banyak, menguras energi yang luar biasa, tetapi ini sebenarnya sesuatu yang terpisah. Paham nggak? Apakah artinya manajemen tersebut nanti tertuang dalam dua sistem development ya? Gimana? Jadi nanti manajemen stok obat tersebut kan ada di dalam sistem informasinya. Jadi, apakah dari big data atau smart data ini harus diintegrasikan ke dalam sistem tersebut? Gitu. Ya. Jadi jangan sampai ini big data atau smart data sendiri, yang satu lagi bangun sistem informasi manajemen stok obat. Oh, iya. Jadi harus ada kaitannya. Bagaimana cara mengkaitkannya gitu ya? Ya, baik. Ya, oke. Tadi seperti yang saya pesankan, Mas kelompoknya Mas Rifki, tetapi tidak harus Mas Rifki. Kelompoknya Mbak Lubna, tetapi tidak harus Mbak Lubna. Kelompoknya Mas Aam, tidak harus Mas Aam. Saya minta untuk bisa memberikan apresiasi untuk kelompoknya Mas Dinar. Mungkin dari kelompok 2, Prof. Mbak Elizabeth ya? Ya, izin memberi apresiasi. Iya. Kelompok Mas Dinar tuh kan udah kaya banget ya sama data. Mungkin nggak diragukan lagi lah soal data, masalah data. Untuk masukan aja mungkin buat sumbernya tadi mungkin belum dicantumin gitu, Prof. Udah gitu aja. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, oke. Sumber datanya dari mana begitu? Atau sumber datanya dari mana? Ngambilnya kapan? Dari kapan sampai kapan? Kemudian cara ngambilnya gimana gitu ya. Kalau misalkan dari instansinya Mas Dinar sendiri gampang ya. Oke, ya. Bagus juga kalau bisa ngambil dataset dari publik ya. Tetapi kalau kesehatan itu sensitif ya. Kalau bukan orang dalam sendiri kan tentu saja sulit untuk bisa mendapatkan data yang dalam jumlah yang banyak, valid dan real gitu ya. Oke, jadi ini Mas Dinar harus bisa memanfaatkan kondisi dengan sangat baik ya. Tidak setiap orang seberuntung Mas Dinar bisa dapetin data. Dulu saya punya pembimbingan saya itu bimbingan tesis seorang dokter Bethesda. Nah, penelitian tesis dia itu terkait dengan data stroke, jadi citra pendarahan otak. Nah, ini kalau bukan seorang dokter, nggak mungkin dia bisa mendapatkan dataset yang sedemikian banyak dan itu real, bukan data yang kemudian di generate gitu ya. Nah, itu. Jadi
Kalau terkait dengan kesehatan memang itu sensitif, dan kalau bukan orang yang berkecimpung di dalamnya tentu saja akan sulit untuk bisa mendapatkannya. Jalurnya panjang gitu ya. Nah, oleh karena itu ini perlu, ini jadi salah satu kekuatan ya, seperti Mbak Elizabeth katakan, kekuatannya Mas Dinar itu datanya real gitu ya. Nah, itu harus bisa jadi poin lebih dari kelompoknya Mas Dinar. Oke, terima kasih Mbak Elizabeth. Untuk kelompoknya Mbak Lupna, ditunggu apresiasinya. Mungkin saya bisa mewakili, Bu. Itu siapa ya? Mas Raffi, Bu. Mas Raffi itu yang mana? Aduh, ini belum nyiapin kamera, Bu. Anak multimedia kok nggak punya kamera? Ya mungkin tak siapin kamera bentar, Bu. Mungkin yang lain bisa. Ya, tak tunggu. Tahu gitu nggak ngasih apresiasi itu. Mungkin Ya, saya lagu Mas Raffi. Oke, Mas Galih. Mas Galih ini dari kelompoknya Mbak Nurul kah? Kelompoknya Mas Rifki. Mas Rifki. Oke. Oke. Mas Galih, yuk. Ini mau menanyakan, Bu, tentang tadi kan punya Masnya itu datanya cukup banyak gitu ya, Bu. Sudah istilahnya sudah matang gitu kata Mbak Elis. Nah, itu untuk aspek-aspeknya dalam big data itu kalau dari kelompok kami kan ada 5, terus tadi ada yang cuma 4 gitu. Memang kalau yang data segitu banyaknya, kenapa nggak sekalian 5 gitu loh, Bu, untuk veracity untuk ya sama value kan itu sudah mencakup banget gitu loh, Bu. Oke, ya. Oke, jadi kalau kenapa aspeknya nggak 5 gitu ya? Iya, Bu. Oke, ya. Nanti kita konfirmasi ya. Oke. Nah, bisa jadi yang dijadikan rujukan bukan yang 5 tetapi yang lain, tetapi lebih baik kita konfirmasi ke yang bersangkutan. Oke, satu lagi. Mas Raffi sudah selesai setting kameranya? Sebentar, Bu, lagi ada trouble. Oke, ya sambil nunggu Mas Raffi, Mbak Nurul, Mas Dinar, dan teman-teman yang lain, ini ada 2 apresiasi dari Mbak Elizabeth dan Mas Galih, bisa ditanggapi? Oke, terima kasih Mbak Elis, Mas Galih untuk ini tanggapannya. Untuk Mbak Elis tadi, terima kasih, nanti kami akan menambahkan sumber datanya dari mana, ngambilnya kapan. Terus untuk Mas Galih tadi, kita emang untuk rujukan baru ada 3 aja, jadi baru kita nilai dari 3 aspek tadi, 3 ahli tadi. Oke, mungkin itu aja dari kelompok 3, terima kasih. Ya, oke. Nah, masukan Mbak Nurul sekalian, jadi yang 3 tadi jangan dihapus ya, jadi misalkan yang 3 tadi menurut pendapat siapa? Nah, menurut pendapat yang lain itu ada berapa aspek. Nah, itu bagus ya Mbak Nurul, ya supaya kita tidak terkesan menfanatikan pada sebuah buku gitu ya. Tetapi kita tetap welcome dengan pendapat yang lain. Oke. Satu lagi, Mas Raffi sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Ya, yuk. Mohon maaf agak berantakan tadi. Berantakan apa nih? Mukanya, Bu. Oke. Yes. Yuk. Oke, mungkin saya mewakili kelompok 4 ingin memberi apresiasi untuk kelompok-kelompok yang lain juga. Terima kasih sudah presentasi tadi udah bagus banget. Mungkin kedepannya bisa kami jadikan referensi atau contoh buat kami mengembangkan PPT di tugas yang kedua, yang progres kedua begitu. Terus untuk kelompoknya Mbak Nurul, di sini kalau saya secara pribadi nggak melihat ada ini ya, ada kekurangan. Saya melihatnya karena lengkap banget tadi presentasinya Mbak Nurul sama Mas Dinar. Jadi kalau saya sendiri tidak melihat ada kekurangan. Jadi karena udah bagus banget. Sama mungkin tadi udah melengkapi kekurangan dari kelompok lain yang mempresentasikan itu ada lebih dari 1 orang, mungkin itu aja, Prof. Oke, ya.
Terima kasih. Oke. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau nambahkan mungkin. Ditunjuk aja Mas Raffi. Oh. Nah, tunjuk. Ada yang mau, teman-teman? Oh, nggak boleh. Oh. Jangan lupa ada yang mau. Ini katanya Mas Danu ada. Ini Bu ada. Oke ya, yuk Mas Danu ya. Oke. Cuman ingin menambahkan pada datanya Bu, karena mungkin juga teman-teman dari bidang lain juga termasuk saya, walaupun kakak saya juga bekerja di rumah sakit, untuk yang seperti satuan obat tadi itu bisa dicantumkan Ibu. Misalnya itu apakah per butir, per tablet, per per plek gitu atau apa. Jadi datanya lebih jelas gitu Bu, nantinya untuk dipresentasikan Bu. Mungkin kejelasan dari datanya itu satuannya apa gitu. Ya, terkait karakteristik datanya ya, karakteristik datanya di sini adalah data obat, sedetail apa atau obat itu terekod ya. Jadi misalkan kalau obatnya hanya kode obat, nama obat sama mungkin satuan gitu, mungkin tidak begitu membantu juga kalau datanya banyak. Tetapi kalau pencatatan obat itu rinci gitu ya. Itu akan jauh lebih membantu. Jadi tidak hanya sekali. Nah itu bagus itu Mbak Nurul dan Mas Dinar terkait dengan sejauh mana atau si obat itu, karena di sini objeknya adalah obat, si obat itu informasi sejauh mana pendataan obat ya. Jadi sedetail apa atau pendataan obat. Jadi jangan sampai nanti masalah-masalah yang selama ini terjadi akhirnya tidak tersolusi juga. Karena apa? Kita balik lagi. Karena datanya memang tidak tercatat secara lengkap gitu. Jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan data yang diolah ya. Jadi ingat dulu kasus tugas yang keberapa ya Mas? Yang kedua atau keberapa yang Mas Danu itu yang kaitannya dengan gitu kan? Yang kedua Bu. Bu. Itu kan apes ya, datanya nggak banyak gitu. Mungkin datanya banyak, tetapi data-datanya itu nggak detail gitu ya. Iya, betul. Jadi secara rekod banyak, tetapi secara field nggak banyak. Nah itu, bagus itu. Jadi tadi Mas Raffi sudah memberikan apresiasi, dia memotret diri sendiri tadi ya. Ya, sesuai urutannya ternyata urutan yang jadi kelompok yang keempat itu bisa melengkapi apa yang disampaikan dari kelompok-kelompok sebelumnya. Kemudian Mas Danu tadi juga berangkat dari pengalaman. Jadi pengalaman dapat data itu susah, tetapi ternyata datanya tidak sekedar banyak, tetapi datanya harus juga detail gitu ya. Jadi tidak hanya rekodnya yang banyak, tetapi field-nya juga harus rinci gitu ya. Oke ya, ini pengalaman teman-teman yang kemudian di-share itu bisa menjadi introspeksi bagi kita masing-masing kelompok supaya nanti kita tidak kemudian mengkambing hitamkan data yang dimana data itu kita cari sendiri, disalahin sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu terus gimana Mas Danu? Kalau misalkan ya memang dapat datanya gitu, terus apa yang harus kita lakukan? Supaya kita nggak mandek, supaya kita nggak menyalahkan data yang kita cari dengan susah payah? Mungkin bisa bertanya langsung ke sumbernya, Bu. Misal kalau dari saya kan kemarin dari BBC, ya, Bu, itu bisa salah satunya bisa langsung tanya. Kalau kemarin kan saya bingung masalah ada satuan angka dari 1 sampai 5 itu apakah yang angka 1 itu baik atau yang angka yang 5 itu yang baik gitu, Bu. Nah, itu bisa tanya langsung ke yang mengkolek datanya ataupun bisa mencari dari sumbernya langsung. Kalau misal yang dari saya kemarin dari BBC kemarin bisa langsung nyoba cek dari formnya gitu. Jadi kita nyoba sendiri bagaimana kalau kita secara langsung sebagai orang yang mengisi form tersebut gitu. Jadi paham mengenai data yang kita inputkan satu persatu gitu. Oke, sip, pintar. Jadi ada upaya untuk melengkapi datanya dengan cara mengkonfirmasi ke pemilik datanya. Atau yang tidak kalah pentingnya adalah kita tahu prosesnya ya.
kita memposisikan sebagai, kalau kita entry data itu sebenarnya gimana toh, supaya tahu sebenarnya itu celah kekurangannya ada di mana. Kalau kita tahu celah kekurangannya ada di suatu titik, 2 titik, maka kita bisa tahu cara untuk melengkapinya. Oke, terima kasih. Senang aku ternyata mencermati. Oke. Ya, demikian teman-teman semuanya. Tolong Mas Raffi tunjuk temannya untuk closing. Mungkin Mas Aziz atau Mas Herin. Oh, Prof, sebelum di closing saya boleh nanya. Oke, Mas Aam. Ya, Mas Aam. Prof, ini query apa namanya? Kan itu ada soal yang metode dan algoritma yang digunakan untuk analis. Nah, Prof, yang saya temukan banyak metode tidak bekerja pada query. Jadi boleh enggak kita pakai bantuan third party? Boleh, tetapi karena ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan database. Jadi gini, bisa jadi Mas Aam pakai apa? Tool yang ada gitu ya, pakai kelas yang ada gitu ya. Oke, pakai library yang ada misalkan. Nah, tetapi kalau misalkan ya itu disimulasikan pakai query, memungkinkan nggak? Kan bisa jadi Mas Aam pakai beberapa formula ya. Satu formula itu kalau diterjemahkan jadi query itu memang akhirnya panjang banget. Iya, banget. Banget. Oke, banget kan. Nah, tetapi saya ingin mahasiswa itu paham loh. Kalau misalkan itu dikonversi jadi query itu seperti apa gitu. Sebenarnya saya tuh sebenarnya ingin meyakinkan bahwa mahasiswa tuh tahu konsep logikanya loh. Tidak hanya memanfaatkan tool yang ada. Misalnya gini, loh ini kemajuan zaman loh Prof. Sudah ada tool yang ngurusi gini. Memang. Tapi nanti ketika akhirnya tesis itu teman-teman jangan sampai ini setelah saya jalankan menggunakan bantuan aplikasi ini, tool ini menghasilkan gini-gini. Terkadang pengujinya tuh ngejar. Oke, siap. Harapan saya teman-teman tuh mau nggak mau akhirnya tahu teknologi di balik toolnya itu gitu. Tahu algoritma di balik itu gitu. Kalau nanti misalkan ya Mas untuk panjang betul gitu, nggak masalah, setengah jalan aja. Tetapi teman-teman tahu gitu. Paham nggak? Saya tidak ingin membebani loh Mas Aam, cuman harapan saya mahasiswa itu terkondisikan tahu logikanya gitu Mas. Walaupun memang kemajuan teknologi sekarang sudah banyak yang tersedia ya. Iya. Iya sih, Bro. Rencananya kalau memang boleh, saya mau divisualisasikan di SQL, nggak bisa visualisasi tren itu kan dilihat value-nya dari visualisasi. Nah, saya mau pakai ada aplikasi Power BI itu, Prof. Saya mau pakai buat visualisasi. Oke. Jadi gini, nanti Mas Aam agak mengalah sedikit ya. Iya. Akhirnya kan Mas Aam jadi menggunakan beberapa alat bantu, beberapa platform ya akhirnya. Nah, misalkan nanti misalkan di SQL seperti apa mentok gitu ya. Nggak usah diteruskan, cuman Mas Aam bisa seperti ini loh. Plus minusnya. Nah, oleh karena itu jika kita akan lebih memudahkan untuk analisis, maka gunakan ini misalkan. Siap. Tetapi jangan langsung diajak menggunakan yang akhir tadi ya Mas Aam. Siap, Bro. Yang penting ada jalan buat nggak stuck gitu aja. Ya, makasih, Bro. Frekuensinya kita sudah seiring. Jadi ketika saya ngomong apa itu Mas Aam bisa nangkap apa yang saya maksud. Saya nggak sabar ketemu Mas Aam minggu depan ya. Ya, Bro. Makasih, Bro. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang terakhir minggu depan itu presentasi tugas yang terakhir ya. Setelah itu Bapak Ibu fokus untuk ngedraft paper yang untuk UAS. Nah, tugas yang ketiga dan tugas keempat ini banyak sekali metode yang bisa dieksplorasi sehingga menurut saya itu lebih ilmiah paper yang Bapak Ibu susun. Nah, kemudian
Sebenarnya saya ingin konfirmasi yang UTS kemarin, itu kabar beritanya sampai mana ya? Besok minggu depan Bapak Ibu laporan ke saya ya. Jadi Bapak Ibu sudah mensubmit UTS-nya, sudah direview belum? Nah, itu sudah sekian minggu nggak dapat review ya harusnya dikonfirmasi ya, atau Bapak Ibu withdraw kemudian masukkan ke disubmit ke publikasi yang lain ya. Jadi minggu depan setiap kelompok harapan saya memberikan progres terkait dengan status paper UTS-nya yang kemarin ya. Itu jadi pelajaran, jadi pengalaman Bapak Ibu ketika bagaimana harus bersikap mengupayakan paper UAS-nya juga dapat diproses dengan baik oleh pengelola yang dituju. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang tadi yang tugasnya akan nutup kelas saya? Iya, Bu. Saya, Bu. Oke. Herin. Mas Herin, open kamera ya. Oke. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil presentasinya pada hari ini. Semoga presentasi minggu depan jauh lebih baik lagi. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan minggu ini menjadi berkah. Amin. Ya, berdoa terlebih dahulu, berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih teman-teman dan Prof. Emma sudah mengikuti perkuliahan hari ini dengan lancar. Oke, terima kasih Mas Herin, sehat terus ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menghidupkan suasana berdiskusi di kelas online ini. Baik yang membuka kamera maupun yang tidak membuka kamera. Mudah-mudahan minggu depan semakin banyak ide-ide saling menginspirasinya untuk semakin baiknya penyelesaian tugas yang diberikan di kelas ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.